Kalau sudah ditanya apa kata kunci pelajaran yang ke-6 ini? Simbol. Simbol. Alkitab penuh dengan simbol. Coba dengan cepat beritahukan apa-apa simbol yang ada di Alkitab yang saudara ketahui. Yesus sama dengan domba, anak domba. Oke. Anak domba melambangkan Yesus. Apa lagi? Setan dilambangkan naga. Iya. Setan dilambangkan Kuat naga. naga. Kalau di Cina, naga melambangkan apa? Keperkasaan. Prosperity. Oh, belum kira-kira itu. Hah? Akhirnya. Apalagi? Banyak sekali. Apakah kita di zaman modern masih memakai simbol? Iya, masih. Kalau beruang melambangkan Rusia. Rusia. Belum. Amerika dilambangkan oleh Eagle. bald eagle. Bald eagle. Inggris Inggris. singa. Jadi sampai sekarang manusia modern masih menggunakan simbol. Di Alkitab, simbol yang paling luas ruang lingkupnya adalah tentang apa? Ini dia. The sanctuary. Bayangkan ada berapa chapters dalam Alkitab mengajarkan tentang sanctuary. Berapa chapter? 100 chapter. Alkitab terdiri dari berapa chapter? Alkitab berisi 1189 chapter. 100 berbicara tentang sanctuary. Apakah itu signifikan proporsi atau insignifikan? Dari 1100, 100 berbicara tentang Ka'bah. Signifikan. Sangat signifikan. Jadi dengan demikian melihat jumlahnya ini, Ka'bah tidak boleh diabaikan. Kalau 100 chapter berbicara tentang satu topik,
dari 1189, maka kita harus memberikan perhatian yang banyak kepada sanctuary. Gereja-gereja Protestan lain menyinggung tentang sanctuary, tapi tidak sedetail seperti gereja Athena. Buku Yeremia juga kaya dengan apa? Simbol. Coba cepat-cepat saudara sebutkan apa-apa simbol yang ada di buku Yeremia. Tukang priuk. Bagus. Apa lagi? Analia. Apa? Linen belt. Linen belt. Ikat pinggang. Apa lagi? Buli-buli yang pecah. Ya, smashing the jars. Yuk. Cup yang dipakai oleh Yeremia. Jadi sangat banyak simbol. Kalau ditanya apa definisi simbol? Simbol adalah konsep yang represent truth greater than themselves. Itu terdapat di hari Minggu. Jadi itulah definisinya. Saudara sudah berikan contoh-contohnya. Definisinya ialah konsep yang menggambarkan kebenaran yang lebih besar daripada simbol-simbol itu sendiri. Represent truth greater than themselves. Di Kejadian 4 ayat 3-7 ada dua simbol yang bertentangan. Satu, sacrifice yang diberikan oleh Kain. Yang kedua diberikan oleh Habel. Kenapa yang satu diterima dan yang satu ditolak oleh Tuhan? Karena yang satu melambangkan penebusan. Yang mana? Yang Habel. Kenapa? Karena domba disembelih adalah Yesus nanti mati di atas kayu salib. Sedangkan Kain tidak menggambarkan seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Tidak ada apa? Darah. Tidak ada. Ayat mana dalam Perjanjian Baru yang pas untuk ini? Ayat mana yang menyimpulkan tentang dua persembahan yang bertentangan ini? Ibrani Pasal 2. bukunya sudah benar, sudah kena. Pasalnya pasal berapa? Ibrani 2. Ibrani 12. Terbuka Ibrani 9 ayat 22. Catat di margin Alkitab saudara. Tadi kan Kejadian 4. Di sampingnya tulis Ibrani 9 ayat 22. Saudara jangan lupa. Yoke boleh baca? Ibrani
hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Without the shedding of the blood, there is no remission for sin. Judul pelajaran hari Minggu adalah kebenaran dalam simbol. Baik, simbol yang berikutnya adalah Ular tembaga. ular tembaga. Ini ceritanya bagaimana? Kalau saudara masih ingat. Coba Jack buka Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memabut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Baik. Kemudian cerita dan peristiwa ini dikutip oleh siapa? Di Perjanjian Baru. Yesus. Oleh Yesus waktu berdialog dengan Nikodemus. Nikodemus kan bertanya terus, how, bagaimana ini bisa jadi, bagaimana ini bisa jadi? Yesus katakan, sebagaimana Musa mengangkat ular tembaga di padang belantara, demikian juga anak manusia akan diangkat, supaya barang siapa yang percaya pada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi peristiwa ini dikutip oleh Yesus untuk mengajarkan satu kebenaran yang penting untuk keselamatan. Waktu Yesus digiring ke Golgota, Nikodemus ada di sana. Waktu salib itu ditancapkan, Nikodemus ingat kurang lebih 3 tahun yang silam dia berdialog dengan orang itu. Waktu Jumat Yesus disalibkan itu, Nikodemus menyaksikan Yesus diangkat tinggi seperti ucapannya. Disitulah Nikodemus baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terang-terangan. Dia jatuh miskin secara harta dunia karena dia berikan itu hartanya untuk gereja. Dan dia dinista
oleh rekan-rekan Sanhedrin. Itu adalah cerita tambahannya. Yang jadi pertanyaan, tadi Yuke katakan ular itu melambangkan siapa? Yesus. Yang satu lagi, Belum, setan. setan. Naga. Nah, tapi kenapa di sini lambang yang menggambarkan setan digunakan untuk melambangkan siapa? Yesus. Yesus. Bagaimana tuh ceritanya kalau ada yang tanya begitu? Kenapa satu lambang bisa dikenakan kepada dua yang sangat kontras, sangat berbeda? Jawabnya, berikan satu ayat dari buku Perjanjian Baru. 2 Korintus 5:21. Iya, boleh baca ya? Itu ayatnya. Baca. God make him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Dia yang tidak kenal dosa dibuatnya menjadi dosa dibuatnya jadi dosa. karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tak kenal dosa dijadikan dosa. Kalau harus diparaphrase tanpa mengubah original meaningnya, ayat itu bunyinya gimana? Ia yang tidak kenal dosa telah dijadikan dosa supaya apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Artinya dosa manusia ditanggungkan kepada supaya kita yang Berdosa. Jadi benar. bisa jadi benar. Kemudian ada statement dari Ellen White yang harus dibaca. Atau Helmi, hari Minggu, paragraf yang ketiga. Bangsa Israel telah menyelamatkan hidup mereka oleh memandang kepada ular yang diangkat itu. Perbuatan memandang itu menunjukkan iman. Mereka hidup oleh karena mereka percaya akan firman Allah dan berharap kepada alat-alat yang telah disediakan untuk kesembuhan mereka. Jadi bangsa Israel selamat. Bagaimana? Dengan memandang. Memandang. Dan pandangan itulah apa? Iman. Kalau Tuhan punya
cara solving the problem of sin nampaknya sangat apa? Sederhana. Orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar yang berdosa bisa selamat hanya dengan apa? Memandang. Melalui iman. Tidak perlu dibeli dengan uang, tidak perlu dibeli dengan menyiksa diri atau pergi ziarah ke tempat yang dianggap keramat. Tidak. Jalan keselamatan itu Tuhan buat semudah, sesederhana mungkin. Percaya, maka kamu akan diselamatkan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tambahan? Kalau tidak ada, kita teruskan dengan ayat-ayat yang mengajarkan kebenaran yang sangat krusial. Di Yeremia 18 ayat 1-10, Yeremia disuruh pergi kemana? Tukang periuk. Untuk apa? Beli periuk atau apa? Di sana aku akan memperdengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh tukang periuk datang kepada Yeremia untuk mendengar firman Tuhan, itu biasa. Tapi ini Nabi disuruh pergi ke businessman untuk mendengar firman Tuhan. Kalau pada suatu hari pendeta Praban disuruh pergi ke bengkelnya Diki, begitu dia tiba, Diki tanya apa yang rusak mobilnya, apa problem hari ini. Praban bilang, enggak, kita datang mau dengar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Apa pelajarannya di kunjungan Yeremia yang pertama ke tukang periuk itu? Kalau sudah baca baik-baik, apa pelajarannya? Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya, walaupun umatnya selalu meninggalkan dia. Dengan digambarkan itu periuk yang rusak, tidak dibuang, tapi diambil dan dibentuk kembali. Jadi waktu sementara Yeremia berdiri, dia lihat tuh penjunan, dia pedal pelaritnya. Itu alat kan kalau dipedal terus berputar, kemudian ditaruh tanah liat yang disiram dengan air. Lalu tangannya yang ahli itu bagaimana? Dimasukkan. Nah, dibuat, dipegang itu tanah liat, diputar, terbentuklah apa? Periuk, pot bunga dan lain sebagainya. Dan dia perhatikan ada saatnya periuk itu pecah di tangan penjunan, break. Dan Yeremia perhatikan
itu tanah liat tidak dibuang lewat jendela, melainkan Dibentuk kembali. dibentuk kembali. Maksudnya apa? Jadi kalau kita berdosa, kita hilang, Tuhan bisa memperbarui hidup kita. Ya, ini bisa terjadi kepada satu pribadi, bisa terjadi kepada satu bangsa. Jadi Tuhan akan meninggalkan kesan kepada Yeremia, walaupun Yehuda sudah seperti periuk pot yang pecah, Tuhan tidak terus Gambar yang keluar. Tuhan mau supaya pot itu dibentuk kembali. Lalu penjunan itu melambangkan siapa? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Di buku Yesaya. Coba kita buka buku Yesaya (64) ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi tanah liat pada siapa? Tanah liat adalah umat-Nya, Penjunan Bapa sendiri. Lagu Sion nomor berapa juga? Engkaulah kami, Jadilah Tuhan Jadilah kehendak-Mu. Tuhan kehendak-Mu. engkau. Pimpinan aku. Itu diambil dari Yesaya. Itu diambil dari Yesaya 64 ayat 8. Kalau saudara baca ayat berikutnya, Yesaya 29 ayat 16. Coba buka Yesaya. Baik, boleh baca. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Apa maksudnya ini?
Pelajaran apa dari ini? Masih berkisar pada penjunan dan tukang priok. Coba back up ke ayat 15, Dik. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita. Jadi pelajarannya apa? Ini masih berkisar pada penjunan dan tanah liat. Kalau Yeremia 18 meninggalkan kesan bahwa Tuhan itu selalu memberikan second chance, third chance, fourth chance. Lalu di ayat Yesaya ini apa? Tuhan itu Allah yang berkuasa. Celakalah mereka yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Ayat 15 itu bicara tentang orang yang berwala. Mau menyembunyikan Sama dengan kain menyembunyikan niatmu. Tapi Tuhan melihat melalui mukanya. Hatinya. di buku Mazmur ada satu pasal yang mengatakan, aku terbang ke langit, Allah ada di langit. Aku terbang ke tempat yang gelap, Allah ada di sana. Masih ingat ayat itu? Ada orang yang mencoba Lari dari Tuhan. lari dari Tuhan. Dan Tuhan ada. Kita bisa lari dari Tuhan, You can run, but you cannot hide tapi kita tidak bisa bersembunyi dari dari Tuhan. Tapi walaupun demikian, yang berbuat jahat tetap saja berbuat jahat. Walaupun dia tahu ini pasti ketahuan. Di Amerika ada berapa banyak orang yang hidup dalam penjara sekarang ini. Mau terka berapa orang Amerika yang ada di penjara sekarang ini? Oh, banyak sekali. Ya berapa banyak? 2 juta. Ya, kira-kira lebih malah. Mau menurut yang saya dengar di warta berita, 2 juta itu dikasih makan gratis. Kasih makan gratis tiap hari, Tiap hari. 3 kali makan. Betul. Belum fasilitas yang lainnya. Makanya pemerintah pikir-pikir bagaimana ini nambah beban negara. Yang terbanyak orang hidup di belakang tirai besi adalah Amerika. Baik, kita ambil satu lagi. Roma 9 dari Perjanjian Baru. Roma 9, 18 sampai 21. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya,
mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Sama dengan ayat yang sebelumnya. Apa pelajarannya di sini? Nah, disinilah Kekuasaan Allah. di sini kita bertemu dengan satu masalah. Sampai berapa jauh kemahakuasaan Allah? Seberapa jauh kebebasan manusia untuk memilih? Bagi beberapa orang, seolah-olah kenyataan ini, dua kenyataan ini bertabrakan. Di satu pihak, yang menentukan adalah Tuhan. Selamat atau tidak, yang tentukan siapa? Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan itu He is a sovereign God. Allah yang maha kuasa. Tapi ada yang menekankan keselamatan itu bergantung kepada pilihan manusia. Jadi Tuhan memberikan pada manusia hak untuk memilih. Itu adalah hak asasi manusia. Jadi bagaimana? Sovereign God dengan power of choice yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Apakah itu bertentangan, bertabrakan? Tidak. Tidak. Elaborate. Kalau bilang elaborate, ceritakan detailnya. Contohnya siapa? Bangsa apa? Bangsa Israel itu, kalau saudara baca di ayat yang terkenal di buku Keluaran, pasal berapa? 19 Ayat 5. apa isinya? Bangsa tinggal. Kamulah bangsa yang kudus di Mamat yang kerajaan. Maka apabila kamu mendengar perintahku, kamu akan menjadi holy nation, harta kesayanganku. Kamu akan menjadi kerajaan imam. Itu kehendak siapa? Tuhan. Tuhan. Tapi pada kenyataannya Israel Gagal. gagal. Sampai diapain oleh Tuhan? Dibuang. Ditolak. Tolak. Secara bangsa. Umat pilihan itu akhirnya ditolak oleh Tuhan. Lalu diangkat siapa? Israel rohani. Kerajaan Allah diambil daripadamu dan diberikan kepada siapa? Suatu bangsa yang mengeluarkan buah. Kepada bangsa yang mengeluarkan buah. Ada orang Kristen yang menekankan ekstrim ke sebelah kanan. Yang ditekankan adalah the sovereignty of God. Seperti gereja Anglikan. Gereja Anglikan, doktrin keselamatannya mirip dengan Islam. Ada apa? Perbuatan.
predestination. Yang menentukan selamat atau tidak ada siapa? Tuhan tidak. Tuhan. Tergantung Tuhan. Ini selamat, ini tidak, ini selamat, ini tidak. Nah, biblical predestination tidak demikian. Tuhan mentakdirkan supaya Semua orang selamat. tapi tergantung kepada Kita. pilihan. Ada yang ekstrim ke sebelah kanan menekankan hanya pilihan. Untuk ini ada satu paragraf yang harus kita baca. Hari Senin. Paragraf berapa pendeta? Ketiga. Berabad-abad sesudah Yeremia, Sebelumnya. tetapi tidak dipertanyakan lagi, pendeta. Ya. Tapi tidak dipertanyakan lagi bahwa saat dia memperhatikan tangan tukang periuk, kepadanya diberikan sebuah gambaran, sebuah simbol tentang bagaimana Allah bekerja dalam tanah liat manusia. Apapun kebenaran-kebenaran lain yang ditemukan dalam gambaran tukang periuk dan tanah liat, itu mengajarkan tentang kedaulatan Allah yang tinggi. Nah, mengajarkan Kedaulatan kalau Allah bahasa Inggris, the ultimate sovereignty of God. The ultimate itu puncak daripada kekuasaan. kekuasaan Tuhan. Terus Yakni meski dari cara pandang Yeremia keadaan waktu itu tidak berpengharapan, simbol tukang periuk dan tanah liat itu menunjukkan kepadanya bahwa pada akhirnya meskipun kesalahan atau bahkan keputusan-keputusan salah yang sengaja dilakukan, Tuhan tetap mengendalikan dunia ini. Dialah sumber utama kuasa dan otoritas, dan pada akhirnya dia akan menang bagaimanapun keadaan yang terlihat sekarang. nampaknya kita harus bisa mempertahankan balance antara kemahakuasaan Tuhan dengan hak pilih manusia. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan, harus balance. Sampai sekarang masih banyak gereja-gereja Kristen Protestan yang mengajarkan bahwa Israel yang sekarang ini adalah umat pilihan Tuhan. Israel belum ditolak oleh Tuhan. Makanya kata mereka kita harus apa? Support. At all cost. Support orang-orang Yahudi supaya mereka kembali Ke tanah perjanjian. ke tanah air mereka. John Hagee, pengkhotbah yang sangat powerful hari Minggu, dialah yang paling getol, paling gigih untuk meminta sumbangan kepada pendengarnya. Satu orang Yahudi kalau mau dipulangkan dari Amerika ke Israel memerlukan $800. Jadi dia selalu katakan, berikan $800, maka Anda memindahkan satu orang Yahudi ke rumah mereka, ke kampung mereka. Saya nggak ngerti kenapa mereka bisa miss bahwa janji Tuhan kepada Israel itu
sifatnya adalah apa? Conditional. Conditional. Jikalau kamu mendengar dan menurut firman-Ku, maka aku akan begini. Oh, kalau dia melanggar, dia ingkar, tapi ya itu problem mereka. Jadi we should be able to maintain the balance between the ultimate sovereignty of God dengan hak pilih manusia. The degeneration of a nation, kemerosotan sebuah bangsa. Apa-apa saja kejahatan yang telah membanjiri Yehuda. Meninggalkan Tuhan. Satu, forsaking the Lord. Yang kedua, menyembah berhala. yang berikutnya, membunuh orang yang tidak bersalah. untuk apa toh? Untuk apa orang membunuh yang tidak bersalah? Salah satunya untuk korban. offering. Pengorbanan. Shedding innocent blood. Mereka kalau mempersembahkan korban, yang dipersembahkan bukan domba, tapi siapa? Anak-anak mereka. Ini setan yang jahat. Setan jahat. Dia lihat bahwa untuk keselamatan harus menyembelih seekor domba. Setan bilang, kalau domba saja diterima, apalagi anak manusia akan lebih diterima. Yeremia pasal 2 ayat 13, masih ingat? Umatku telah melakukan berapa kejahatan? Umatku telah melakukan berapa kejahatan? 2 kali. 2 kali kejahatan. 2 evil. Evil yang pertama, Meninggalkan Tuhan, yang merupakan sumber air hidup, dan telah menggali kolam bagi mereka sendiri. kolam yang mana? Bocor. Alkitab seringkali menggunakan gambaran-gambaran yang sangat benar dan membuat kita tersenyum. Apalagi gambaran di Alkitab yang sejajar dengan kolam yang bocor, Undi-undi, yang lubang. Tuhan adalah mata air yang tidak pernah berhenti mengalirkan air siang dan malam, yang memberikan kepada kita kesejukan, kesegaran, bahkan hidup itu sendiri. Kalau kita tolak Tuhan, mau tidak mau kita akan mencari apa? Tuhan yang lain. Substitut. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, kepresiran, pendidikan, you name it. Semua itu tanpa Tuhan adalah apa? Sia-sia. Ya, adalah bahasa Yeremia, kolam yang bocor. yang bocor.
Bayangkan saudara punya telaga penuh dengan ikan, tapi kolam itu bocor. Baik itu beberapa ayat Alkitab tentang simbol yang digunakan oleh Yeremia menggambarkan orang Yehuda. Lalu kalau saudara buka hari Selasa, ini bagus untuk saudara-saudara tekankan di kelas masing-masing. Yeremia 19 ayat 5. Dek, boleh baca. Saya kepin dengan NIV. Yeremia 19 ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Oke. Bahasa NIV. They have built in the high places of Baal to burn their sons in the fire as offering to Baal, something I did not command or mention, nor did it enter my mind. Jadi Tuhan bilang apa? Mereka telah membangun tempat-tempat yang tinggi bagi Baal untuk membakar siapa? Anak-anak mereka menjadi korban bakaran bagi Baal. Dan hal ini merupakan apa? Bukan sesuatu yang aku perintahkan atau ucapkan atau came it into my mind. Nah, ini adalah idiomatic expression. Kalau bahasa Indonesia apa idiomatic expression? Apa? Ungkapan. Tidak bisa diterjemahkan secara harafiah. Ungkapan. Saya kasih contoh dulu, nanti saudara akan tahu definisinya. Kalau orang Amerika katakan white elephant, oh itu barang sudah menjadi white elephant. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara literal, Jack, terjemahnya apa? Barang itu sudah menjadi gajah putih. Tidak ada artinya, karena white elephant itu ungkapan orang yang berbahasa Inggris. Kalau bilang white elephant artinya apa? Tidak ada gunanya. Jadi tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Jadi kalau bilang itu barang sudah menjadi white elephant, artinya sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah karena terbengkalaikan. Nah, ini adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani. Coba baca paragrafnya di bawah Yeremia 19. Di Alkitab ini kan? Iya, hari Selasa. Hari Selasa. Kan ada Yeremia 19 ayat 5 di bawahnya. Iya. Yeremia 19 lompat ya.
Meskipun konsep pengorbanan manusia sudah dikenal di zaman dunia kuno, itu adalah laknat di mana Tuhan yang melarang praktek tersebut di antara orang Israel. Frasa yang diterjemahkan sebagai tidak pernah timbul dalam hatiku, dalam bahasa Ibrani dibaca itu tidak muncul dalam hatiku. Itu adalah ekspresi ungkapan yang menunjukkan betapa praktek seperti itu asing dan jauh dari kehendak Allah. Jika saja kita, pendosa manusia yang sudah jatuh, menyadari bahwa itu mengerikan, bagaimana dengan Allah kita yang kudus? Coba apa maksudnya dalam bahasa saudara? Walaupun praktek ini sudah dilakukan oleh orang-orang dulu, itu adalah anatema kepada Tuhan, kebencian kepada Tuhan. Jadi bagian kalimat yang terakhir tidak pernah masuk ke dalam otakku, ingatanku, itu artinya apa? Tuhan itu maksudnya tidak sangka umat Tuhan sampai bisa bikin begitu. Sudah nggak pernah terpikir oleh Tuhan, terlintas. Kok makanya kok bisa ya orang Yahuda ini kok begitu? Nah, kira-kira itu. Sudah dapat idenya. Jadi dalam bahasa Ibrani, bangsa Yehuda yang dipilih oleh Tuhan, dikasih pengetahuan yang lebih banyak, kok bisa jatuh? Dan jatuhnya tidak kepala tanggung. Pertanyaan logikanya, apakah Tuhan nggak pernah kebayang pendeta manusia akan bisa jahat seperti itu? Atau out of control? Kalau dia bilang, itu aja nggak kebayang, nggak pernah muncul, nggak pernah terlintas pendeta. Umatku itu ya. Kok bisa itu manusia lebih jahatnya pendeta ya maksudnya ya? Karena kalau sudah pelajari teguran-teguran Nabi kepada Yehuda itu cukup lebih dari keras. Kamu ini seperti apa? Unta betina yang mengendus-ngendus, menghisap-hisap udara untuk cari siapa? Jantan. Siapakah bangsa yang pernah menukar Tuhannya? Tidak ada, hanya kamu. Yang tadinya kamu belajar menyembah berhala dari orang kafir, sekarang kamu menjadi apa? Ahli. Kamu jadi ahlinya. Kok bisa ya? Jadi, kepala Tuhan. ya, begitulah dalamnya kejatuhan Yehuda. Cara ungkapan murid keting berdiri, guru keting berdiri, murid keting berlari. Baik, hari Rebo kita harus baca Yeremia 19 ayat 1 mulai. Yoga. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Kali ini disuruh apa? Membeli buli-buli. Beli. Kemudian Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan
perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi apa yang dibuat dengan jar dihancurkan. Apa artinya? Bukan cuma retak, Pecah. Hancur. tapi bagaimana? Pecah. Tidak Hancur. dapat diperbaiki. Kalau saudara lihat di huruf tebal di bawah pelajaran hari Rabu, bahasa Inggrisnya apa? Ruin beyond repair. Ruin beyond repair. Deki. Apa pernah orang datang ke bengkel membawa mobil yang tidak bisa diperbaiki? Orang itu bujuk, tolonglah, saya tidak bisa beli lagi, cuma ini satu-satunya. Tapi beyond repair artinya Buang. harusnya apa? Harusnya Jangan. Jadi Yehuda bagaimana? Beyond repair. Tidak ada lagi. Tidak ada jalan, harus dihukum. No longer belongs to God. Tapi Tuhan itu begitu Enggak kasih. ini menyimpang, tapi kalau ditelusuri ada hubungannya. Waktu Petrus bertanya kepada Yesus, "Ya Rabi, sampai berapa kali saya bisa ampuni orang yang bersalah kepada saya?" Lalu dia jawab sendiri, sampai 7 kali 7. apakah sampai 7 kali? Kenapa Petrus pilih angka 7? Double tambah satu. Bagaimana? Ditambah 1. 3 kali itu biasanya. Dia Orang sudah Yahudi double 3 kali. 3 kali. Yang keempat kita bisa balas. Tapi Petrus supaya kedengaran lebih baik dari orang Yahudi, apakah sampai 7 kali? Lalu jawab Yesus apa? 7 kali 7. Kenapa Yesus katakan sampai 70 kali 7? Itu bukan sembarangan. Yesus kalau jawab bukannya sembarangan. Dia ambil itu ayat dari mana? Dari Daniel Pasal 9. 9. 14. Coba ceritakan apa maksudnya sampai 70 kali 7. Orang Israel dibuang ke Babylon 490 tahun. 70 kali 7. Sedikit lagi.
pintu kasihan untuk orang Yehuda sebenarnya harus ditutup kapan? Sudah ditutup, tapi tetap Tuhan panjang sabar. Waktu Estefanus Bukan. Nah, seharusnya kapan? Waktu Yesus disalib. ya, Nah, Tahun 6 untuk bangsa Yehuda. iya. Tahun 722 mestinya. Karena dia juga tidak bertobat. Itu Israel sebelah utara habis ditawan oleh bangsa Assyria. Nah, itu sudah habis, Ya. sudah lama. Sekarang kan yang jadi masalahnya orang Yehuda. Yehuda. Nah, sebenarnya pintu kasihan itu harus sudah Tuhan tutup 490 tahun sebelum Estefanus. Tapi Tuhan Perpanjang. biarkan 490 tahun lamanya. Baru apa? Jadi jawaban Yesus 70 kali 7 itu biblikal. Maksudnya berdasarkan kepada sejarah. Yehuda. Jadi Yesus bukan asal bunyi. 70 kali 7 itu hanya ada di mana? Di Daniel pasal 9. Jadi begitulah panjang sabarnya Tuhan. 490 tahun diperpanjang. Tapi akhirnya bangsa Yehuda gimana? Seperti jar ini pecah dan keadaannya beyond repair. Tidak ada harapan lagi. Sampai Tuhan katakan di chapter sebelumnya, Yeremia, jangan kamu apa? Berdoa. Jangan dalam doa syafaat minta supaya Yehuda diselamatkan, jangan. Tidak perlu lagi kamu berdoa. Yang terakhir untuk malam ini tentang simbol adalah tentang apa? ikat pinggang lebar. Ikat pinggang. Ikat pinggang itu biasanya dipakai di Pinggang. pinggang. Dan biasanya kalau pakainya di apa? Diikat. Artinya ikat pinggang itu melekat begitu dekat. Tapi kemudian di apa itu ikat pinggang? Dicabut. Ayat yang terakhir untuk ini malam di Yeremia 13. Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Ayat Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikat anak itu pada pinggangmu, tapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggang. Sudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya begini. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan di sana, di celah-celah bukit Padan.
Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu. Pada tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah pada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seorang, demikian tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagimu. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Jadi kalau diingat-ingat, idealisme Tuhan bagi Israel sangat-sangat tinggi. Ada statement dari Ellen White, bunyinya, higher than the highest thought human mind can reach is God's ideal for His people. Lebih tinggi daripada yang tertinggi yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia, itulah rencana Tuhan bagi umatnya. Itu kalimat hebat, saudara harus hafal. Higher than the highest thought human mind can reach is God's ideal for His people. Lebih tinggi daripada yang tertinggi yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia adalah rencana Tuhan bagi umatnya. Tapi sayang, belt ini akhirnya bagaimana? Lapuk. Hari Kamis, paragraf kedua. Apapun pendeta? Ya. Apapun masalahnya, ikat pinggang melambangkan Yerusalem dengan bait sucinya, murni dan polos ketika Allah memilihnya. Orang-orang yang memakai ikat pinggang adalah Allah sendiri. Ini menunjukkan di antara hal yang lain betapa dekatnya Allah dengan umatnya. Beberapa komentar Alkitab melihat pentingnya fakta ikat pinggang yang terbuat dari linen, material yang sama dengan jubah imam. Lagi pula Yehuda akan menjadi bangsa kerajaan imam. Jadi itulah artinya belt melambangkan Holiness, belt melambangkan baik suci dan Yerusalem Tuhan. dan Itu sendiri. Belt, ya Tuhan. belt itu melambangkan Tuhan sendiri. bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang tadinya murni, tidak ternoda pada waktu itu. Kemudian the man, orang yang memakai belt itu lambang siapa? Allah sendiri. Tuhan. Sayang, itu ikat pinggang yang begitu dekat kepada Tuhan telah apa? Menjadi lapuk dan hancur. Padahal Tuhan melambangkan bangsa itu dengan linen yang dipakai oleh siapa? imam. Imam-imam.
pada waktu melayani di Ka'bah. Tapi itu telah menjadi lapuk dan hancur. Itulah lambang-lambang yang secara dramatis menggambarkan kebinasaan daripada Yehuda. In conclusion, symbols dan symbolic act can communicate powerful messages. And Jeremiah is probably the prophet who used those most frequently. Simbol dan tindakan yang simbolis bisa memberikan pekabaran yang berkuasa, powerful. Dan kemungkinan besar Yeremia yang terbanyak menggunakan simbol-simbol itu. Yang kedua, sebagaimana bel telah menjadi rusak, lapuk, begitulah kesombongan satu bangsa akan alam. Bayangkan itu bel ditaruh di mana? Di pinggang imam biasanya. Linen bel itu dipakai oleh imam. Karena Tuhan mau supaya Israel menjadi bangsa yang Imam. suci, menjadi kerajaan imam. Itu idealismenya Tuhan. Jadi kalau pakai istilah sekarang, Israel itu hendak dijadikan Tuhan menjadi eksibisi kelas 1A. Nah, ini istilah eksibisi kelas 1A maksudnya akan menjadi tontonan yang paling menarik di mana Tuhan merencanakan kalau satu bangsa menurut kepada perintah Tuhan, inilah jadinya. Dia akan jadi kepala, bukan menjadi Ekor-ekor. dia akan meminjamkan uang, bukan Penghutang. dia akan menjadi lebih tinggi dari, he become above all nations, dan dia akan diberkati. Itulah rencana Tuhan, dan itulah rencana Tuhan bagi Israel rohani di zaman sekarang ini. Tapi sayang, mereka tidak respon secara positif kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, walaupun kesalahan atau kesalahan yang disengaja sekalipun dalam mengambil keputusan, Tuhan is in control. Israel menolak Tuhan, hilang dari peredaran. Tapi walaupun demikian, Tuhan masih punya lagi satu bangsa, Israel rohani, yang mudah-mudahan akan bisa menghidupkan apa yang Tuhan perintahkan. Maka aku akan mengambil kerajaan Allah dari bangsa ini, dan aku akan berikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buahnya. Saya nggak tahu kenapa saudara kita dari gereja lain bisa miss Matius 21 ayat 43 tersebut.
karena sampai sekarang mereka masih promosikan Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Baik, itulah pelajaran kita. Balik yang pertama boleh ya?